teman-teman yang udah tahu, boleh banget yang namanya STP itu segmenting, targeting, sama positioning dari bisnisnya teman-teman. Nah, ini dari dasarnya dulu bisnisnya teman-teman sebelum nanti kita masuk ke kurikulum selanjutnya, kita bakal bahas tentang customer journey dan lain-lain, nanti ada 4P marketing dan lain-lain. Gitu, Thais. Oke, biar mempersingkat waktu juga, kita langsung aja ya Kak Salwa ya. Boleh. Oke, makasih banyak untuk Teh Iis dan juga teman-teman di komunitas bisnis muslimah. Akhirnya bisa hadir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari aku, Salwadina Puspita, yang alhamdulillah nih kita bisa kumpul lagi bareng-bareng di sesi Zoom-nya di komunitas ya. Maaf banget ini kalau misalnya di aku agak gelap karena lampunya agak gelap ya teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah hari ini setelah sekian lama ya, setelah sekian lama libur, terus komunitas juga udah ada beberapa yang komunitas lagi diskusikan, jadi kita jarang banget untuk bikin kelas di beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bikin webinar lagi nih bareng teman-teman. Dan tentu goalsnya adalah teman-teman bisa makin besar penjualannya, masih makin besar juga bisnisnya, kayak gitu. Nah, kenapa sih hari ini aku mau bahas tentang STP atau segmenting, targeting, sama positioning? Yang asalnya itu aku mau bahas nyampe target market aja. Tapi ternyata target market itu setelah kita telah kembali untuk teman-teman di komunitas yang udah dari lama, pasti udah paham banget ketika aku ngebahas target market, karena setiap pertemuan aku pasti bakal bahas target market dan target market karena sepenting itu target market. Nah, jadi hari ini aku bakal bahas tetap di segmentasi pasar, targeting bisnisnya teman-teman, sama positioning itu seperti apa sih. Nah, ini aku bakal share ke teman-teman. Teman-teman boleh catat, boleh catat di buku atau catat di laptop, di handphone dan lain-lain, boleh banget. Dan teman-teman nanti boleh kita diskusi, sekaligus diskusi di kolom chat dan juga diskusi di grup WhatsApp-nya. Assalamualaikum semua, nih dari Kak Nunung, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, iya, aku sampai lupa nih ya, karena udah seminggu lebih habis Lebaran, jadi mohon maaf lahir batin teman-teman dari aku pribadi, Kak Salwadina Puspita, dan juga teman-teman di komunitas bisnis muslimah, dan lebih besarnya untuk teman-teman di timnya Makmuri gitu. Oke. Sip, teman-teman, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman sebelum kita masuk ke materinya. Bukan materi kali ya, ini lebih ke sesi sharing, karena ini aku udah gatel banget pengen sharing sebenarnya ke teman-teman. Dengan adanya ilmu baru yang aku pelajari, aku juga pengen langsung sharing ke teman-teman. Nah, aku mau tanya dong, setelah Lebaran ini gimana kabar bisnisnya teman-teman? Apakah masih bingung mau dibawa kemana? Apakah penjualannya menurun? Apakah wah udah Lebaran ini penjualannya makin naik gitu? Nah, teman-teman boleh dong share di kolom chat gimana keadaan bisnisnya teman-teman sekarang? Apa mungkin teman-teman baru bahkan ya mau mulai bisnis kayak gitu, atau misalkan aku mau mulai produksi dan lain-lain gitu. Nah, ini aku sekalian ya coba bacain, agak sepi nih dari Kak Willy. Oke. Bismillah ya, kita perbaiki bisnis kita bareng-bareng bersama-sama nih di komunitas bisnis muslimah. Ya itu tadi, dengan hadirnya komunitas bisnis muslimah kita jadi tahu nih sebenarnya permasalahan dari teman-teman sesama pebisnis itu apa sih, dan solusinya apa yang bisa kita pakai untuk bisnis kita nantinya. Bisnis kita bisa dipakai saat ini juga, atau bahkan misalkan ketika teman-teman dapat masalah ini, teman-teman udah tahu jawabannya apa, kayak gitu. Terus sudah mulai produksi lagi, alhamdulillah Lebaran pesanan membludak, alhamdulillah. Alhamdulillah Kak, setelah Lebaran langsung ada yang closing, alhamdulillah. Stoknya banyak tapi penjualannya menurun. Belum bisa bangkit lagi Kak, jadi karyawan dulu untuk cari modal saat ini. Gak apa-apa ya, karena bisnis itu memang harus pertama harus fokus ya teman-teman. Pertama harus fokus, terus yang kedua teman-teman harus setting goals untuk bisnisnya gitu. Walaupun misalkan kayak aku nih, aku juga sama karyawan dan mau mulai bisnis, tetap aku harus setting goals nih. Bisnisnya mau dibawa kemana, terus goals bisnisnya tuh apa, kayak gitu. Alhamdulillah masih stabil, belum optimal lagi karena tim produksi juga masih pada kena sindrom liburan panjang. Oke, benar banget ya, karena ketika ini kita udah liburan Lebaran tuh hampir 1 minggu lebih, mungkinnya ada yang lebih, ada yang 1 minggu lah ya. Dan itu ketika masuk nih hari Senin, aku pun merasakan hal yang sama, ini mau ngapain ya gitu ya. Marketnya udah pada siap belum ya ketika kita jejelin penjualan. Dan ya itulah teman-teman, nanti kita bakal bahas. Aku juga ingin banget sharing ke teman-teman
gimana sih caranya analisis pasar nanti ya. Ingetin aku untuk bisa sharing tentang materi ini mungkin nanti di akhir materi atau ntar di 4P marketing, di materi 4P marketing. Gimana sih caranya analisis pasar biar kita tahu nih teman-teman di bulan apa itu produk kita harus kayak gimanain kayak gitu. Sekian mau jual baju karena pada beli baju baru. Gak apa-apa karena Vika, karena baju itu kan apa ya, produk yang pasti akan dibeli sih kalau menurut aku gitu. Tinggal dari kitanya aja nih gimana sih cara memoles marketingnya dan gimana caranya pasar tuh atau market atau orang-orang di luar sana tuh tetap pilih produk kita walaupun banyak sekali kompetitor yang hadir ya sekarang ini, luar biasa banget, banyak banget teman-teman, apalagi aku di sini sebagai leader marketing, jadi aku harus analisis nih. Ternyata memang kompetitor itu semakin hari itu semakin banyak teman-teman ya. Yang sama produknya sama kita, bahkan cara marketingnya sama. Dan itu gimana sih caranya biar market itu tetap ada di kita. Nah, ini bakal kita bahas, bakal aku sharing ke teman-teman semuanya. Ini aku bukan bermaksud untuk mengajari atau apapun itu, tapi aku ingin sharing nih ilmu yang udah aku pelajari, ilmu yang udah aku praktekkan ke teman-teman semua, dan semoga bisa teman-teman praktekkan juga, dan bisa membuka ilmu teman-teman biar makin bagus lagi, biar makin mantap lagi, biar bisnisnya makin besar, kayak gitu. Oke. Pertanyaan sudah, sesi kenalan sudah ya. Mungkin teman-teman yang di sini yang belum kenal siapa aku, kenalin dulu. Nama aku Kasalwadin Puspita, teman-teman jangan bosen mungkin ya, nanti bakal sering-sering ketemu aku di Zoom-Zoom webinar. Jadi kalau misalnya di sini aku sebagai leader marketing dari tim SBO, Yuka Indonesia, Musim Partner, dan juga Tambang Emas, atau lebih ininya sih di Bumi Langit Group, kayak gitu teman-teman. Jadi aku bakal sharing ke teman-teman banyak-banyak banget ilmu yang udah aku pelajari. Kenapa sih aku pengen sharing banget? Karena dengan adanya komunitas ini, jadi tahu gitu, kita saling berpegangan tangan ketika ada yang lesu bisnisnya, ketika ada yang bingung, ini bisnis aku harus digimanain sih, harus dari mana polanya. Nah, teman-teman sharing teman-teman sebagai teman curhat bisnisnya teman-teman. Kayak gitu ya. Aku izin share screen dulu ya, teman-teman. Udah masuk belum ya? Teis. Udah, Teh. Oke, sip. Nah, ini kenapa jadinya aku STP aja. Jadinya bahas STP dan nggak bahas segmentasi pasar aja. Jadi tadinya tuh aku satu aja kayaknya segmentasi pasar dulu deh kalau menurut aku gitu. Dan ternyata ini kan saling berhubung gitu ya antara segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Nah, ini mulai gelap ya muka aku ya. Nah, cerah lagi. Karena ini lampu ininya nggak ada nih teman-teman, jadi belum aku ambil di kantor. Nah, kenapa aku pengen banget sharing tentang ini? Karena masih banyak yang belum paham dengan produknya sendiri. Nah, ini nih yang sangat mungkin sedikit fatal menurut aku, bahkan banyak fatal. Ketika teman-teman nggak tahu segmentasi pasar itu target marketnya siapa, terus targeting itu untuk siapa sih produknya teman-teman, dan positioning itu brandnya teman-teman tuh mau dikenal sebagai apa, kayak gitu. Dan nanti bakal ada contoh-contoh selanjutnya ya. Oke, sekarang aku mau masuk ke segmentasi pasar dulu. Ini biar pada melek ya, kita bawa-bawa makanan. Oke, jadi yang pertama atau segmentation target audience nih teman-teman. Jadi marketnya teman-teman itu siapa? Orang yang bakal beli produknya teman-teman itu siapa? Kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman baca mungkin ya. Sekalian aku jelasin juga target kan kita makan pizza. Nggak akan semuanya kita makan dalam waktu bersamaan. Kita pasti akan pilih slice mana dulu yang akan kita ambil duluan. Benar nggak teman-teman? Jadi ini aku mau kasih tahu juga ke teman-teman, produk kita itu nggak mungkin dibeli sama semua market yang ada di dunia ini ya. Bahkan ya di dunia ini ya, apalagi di Indonesia kayak gitu ya. Misalkan nih, target market misalkan kita lihat ya, pasti semua orang pasti kok beli Aqua gitu ya. Dan ternyata memang market Aqua tuh ada, teman-teman. Gak semua orang beli Aqua. Nah, untuk orang-orang yang mungkin tinggal di pedesaan dan lain-lain, mereka yang lebih murah. Makanya misalkan beli yang di desa-desa itu nggak tahu gitu, itu ternyata
gitu ya. Nah, jadi memang Aqua pun sepenting itu pun itu nggak semua market itu beli ke Aqua. Kadang kita juga kan mungkin ada yang beli lem mineral, ada yang beli Ades, ada yang beli mungkin apalagi lah gitu. Aku agak lupa nih ya tentang air mineral. Jadi teman-teman harus catat juga karena siapapun itu nggak bisa beli produk kita kayak gitu, karena yang bagus itu ketika kita jualan di niche market alias benar-benar market yang ngebutuhin produk kita banget. Nah, itu seperti apa sih cara nyarinya? Ini mungkin sering teman-teman dengar atau teman-teman udah paham betul, tapi untuk teman-teman yang belum paham ini bagus banget, dan untuk teman-teman yang udah paham kan pahami kembali apakah market teman-teman itu udah benar atau belum. Jadi ini aku bagi 4 teman-teman. Yang pertama adalah demografis. Demografis ini kita lihat dari seperti biasa gender dan usia, dan juga bisa dilihat dari pendidikan kayak gitu. Gender dan usia ini yang paling sangat banyak yang fatal, teman-teman. Misalkan nih, aku jualannya abon gitu ya, abon anak-anak. Berarti yang target market aku adalah anak-anak usia 10 tahun hingga 25 tahun gitu. Wow, jauh banget kayak gitu. Dan kita bisa lihat anak-anak seumuran 10 tahun itu pasti mereka masih dibeliin sama mamahnya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan siapa nih customer teman-teman. Customernya pasti adalah mamahnya kayak gitu, karena nggak mungkin juga anak-anak 10 tahun itu bisa beli produk di online dan lain-lain gitu. Dan teman-teman harus men-niche market juga gendernya. Jangan sampai salah nih. Misalkan teman-teman jualannya adalah baju atau hijab gitu ya, jualannya hijab dan target audiensnya malah laki-laki. Nah, itu kan udah keliru banget ya gitu, teman-teman. Jadi di bagian demografis ini kenapa aku sering tekankan banget yang harus benar adalah gender dan usianya. Dan usianya itu gak boleh terpatok terlalu jauh, teman-teman. Banyak banget yang keliru di sana, kayak aku jualannya fashion kah, atau aku jualannya kuliner kah, atau aku jualannya berbentuk skincare, terus marketnya adalah dari usia misalkan 25 sampai 60 kayak gitu. Wow, karena produk aku bisa dipakai untuk umuran segitu, Kak. Yes, betul banget. Produk teman-teman bisa dipakai dari usia 25 sampai 60, tapi kita bisa lihat lagi usia 60, apakah mereka scrolling Instagram, apakah mereka scrolling TikTok. Tentu saja sedikit lebih, pasti sedikit ya dibandingkan usia-usia muda gitu, 25-35 atau bahkan 25-45 dan lain-lain. Jadi patoknya usianya adalah di 3, 5 atau 10 tahun. Teman-teman silahkan pilih mau usia yang berapa, patokan usianya atau jarak usianya kayak gitu. Misalkan teman jualannya pizza gitu ya. Jualnya pizza, aku mau segmentasi pasar aku untuk kalangan anak-anak muda gitu, karena pizzanya ini kayak pizza milenial banget gitu ya. Nah, ngomong-ngomong pizza, biar contohnya ini lumayan bisa teman-teman serap gitu ya. Ada mungkin teman-teman sering Pizza Hut dan Domino's. Domino's dan Pizza Hut itu mereka sama-sama jualannya pizza. Mereka sama-sama jualan pizza, tapi kenapa segmentasi pasarnya berbeda? Kita bisa lihat Pizza Hut itu pasti mereka marketnya adalah untuk kebersamaan. Ya sih, bisa kita lihat di iklan-iklannya, kalau misalkan mau kumpul keluarga, mau kumpul sama teman-teman, makanya Pizza Hut aja. Tapi kalau misalkan Domino's, dia lebih ke untuk personal, kayak gitu. Jadi memang berbeda banget nih segmentasi pasarnya, dan berbeda juga pizza di Pizza Hut mungkin dia agak tebal, sedangkan pizza di Domino's itu sedikit agak tipis kayak gitu. Nah, ini sesuai dengan marketnya masing-masing. Tentu saja Pizza Hut dan juga Domino's dia sama-sama unggul gitu di bidang kuliner pizza kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dari sisi gender dan juga usia dari produknya teman-teman itu untuk siapa kayak gitu. Terus masuk ke psikografis. Psikografis ini ada attitude, nilai, dan attitude dan nilai. Nah, kalau misalkan untuk produk halal nih, teman-teman kan kayak Wardah gitu ya, inspiring beauty, halal beauty gitu ya. Nah, itu masuknya ke psikografis, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen jualinnya produk-produk halal, biasanya atau produk-produk BPOM, kayak gitu-gitu untuk produk-produk skincare, atau misalkan produk-produk makanan yang ada halal, dan pasti halal, terjamin halal, itu masuknya ke psikografis, kayak gitu. Lanjut, ada geografis, ini bisa dilihat dari
teman-teman ini nanti produknya mau dijual kemana? Apakah ke orang-orang kota kah? Ataukah ke desa kah? Ataukah ke luar negeri? Kayak gitu. Jadi ini kan pasti bakal berbeda teman-teman ketika teman-teman jualan ke luar negeri dan juga jualan ke kota dan juga jualan ke desa. Jadi teman-teman harus memastikan teman-teman mau jualan kemana aja. Tiga-tiganya boleh nggak sih Kak Salwa? Boleh, asalkan teman-teman tahu nanti promosinya seperti apa kayak gitu. Terus yang keempat ada yang namanya benefit. Nah, apa yang dibutuhkan konsumennya teman-teman nih sama produknya teman-teman? Apakah misalkan murah meriah, cepat mudah, mahal ekspensif atau ekspensif yang limited edition? Misalkan nih, kita bisa lihat yang murah meriah, ada produsen-produsen Cina yang ngambil itu, teman-teman. Bisa kita lihat di Shopee, itu banyak banget ya di marketplace, itu produk-produk yang sangat-sangat murah, kayak gitu ya, dibanding produk-produk lokal buatan Indonesia, kayak gitu. Karena mereka ngambilnya segmentasi murah meriah, jadi kualitas produknya diturunin kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau kualitas produknya diturunin, berarti teman-teman jangan masuk ke market murah meriah kayak gitu. Walaupun misalkan sekarang tuh marketnya teman-teman atau market di luar sana pengennya yang murah meriah, yes, nggak apa-apa teman-teman nanti tinggal keluar dari market itu, karena ketika kita nanti bandingkan harga di marketplace atau mending kita cari market sendiri yang sesuai dengan produknya teman-teman dan kualitas produknya teman-teman kayak gitu. Banyak kok di luar sana brand fashion, brand makanan, brand skincare yang mereka mengedepankan benefit dan kualitas produknya, dan tetap aja ada kok marketnya. Kayak misalkan mungkin teman-teman tahu brand fashionnya si Sesa, atau bahkan sekarang lagi musim banget button scarf ya. Teman-teman tahu kan brand button scarf itu yang mereka benar-benar positioning-nya sangat luar biasa kalau menurut aku. Mereka bisa ngambil market yang nggak murah meriah, tapi mereka ngambil market yang mahal, dan mereka ngambil market yang eksklusif dan limited gitu. Kayak brand fashion Sesa itu jualannya udah berjuta-juta ya, kayak satu kerudung tuh berjuta-juta. Button scarf juga seperti itu. Dan untuk brand-brand mahal teman-teman udah tahu ya, ekspensif dan limited kayak brand Gucci, Louis Vuitton, lain lah. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan di segmentasi pasar ini atau target market, teman-teman harus aman demografis, psikografis, geografis, dan benefit. Teman-teman harus tahu benefit produknya teman-teman itu apa, kayak gitu. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama konsumennya teman-teman, dan apa sih kayak gitu. Nah, ini salah satu PR yang mau aku share ke teman-teman. Nanti tolong dicatat guys di bagian benefit. Jadi pertanyaannya adalah apa sih solusi yang bisa teman-teman tawarkan dengan adanya produk teman-teman, kayak gitu. Apa solusi yang bisa teman-teman tawarkan ke konsumen dengan adanya produk teman-teman? Misalkan produknya teman-teman ini kayak pelangsing kayak gitu, berarti solusinya adalah bisa membuat market sesuai dengan berat badannya, sesuai dengan apa yang mereka mau, misalkan kayak gitu, dan sesuaikan dengan produknya teman-teman. Oke, ini belum ada pertanyaan ya. Oke, sip. Ini aku benar-benar sesi sharing ya teman-teman. Nanti boleh kalau untuk sesi tanya jawab di akhir, dan juga mungkin nanti bakal ada di grup WhatsApp gitu. Kita lanjut ke targeting. Nah, ini targeting itu ada 3 teman-teman. Gimana cara kita dapetin konsumen? Nah, ini nih yang mungkin teman-teman harus paham dan teman-teman harus tahu juga. Ini ada yang masuk ke dalam bentuk targeting. Yang nomor 1 adalah dengan pemasaran global terstandarisasi untuk market personal buyer. Contohnya gamis di luar sana kan udah banyak banget nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman jualan gamis ya jangan takut, pasti bakal ada yang beli produknya teman-teman. Nah, ini target yang terstandarisasi alias udah banyak marketnya. Kayak gitu teman-teman, tinggal masuk aja udah selesai kayak gitu. Tinggal teman-teman tunjukin keunggulan teman-teman itu apa. Produknya teman-teman itu apa. Terus yang kedua adalah dengan pemasaran global terkonsentrasi. Nah, kalau misalnya terkonsentrasi ini lebih ke niche market. Contohnya adalah brand Sisa. Nah,
Teman-teman tahu mungkin ya brand Sisesa, fashion muslimah yang lumayan ekspensif itu. Jadi mereka mengusung pasti targetnya adalah terkonsentrasi. Jadi mereka nggak ada tuh produk yang di bawah misalkan gitu ya, produk yang di bawah 200.000 misalkan atau di bawah 50.000 gitu. Mereka nggak ada karena mereka nggak ngambil segmentasi pasar itu dan mereka nggak ngambil targeting itu karena mereka mau terkonsentrasi nih marketnya biar lebih niche market untuk menengah ke atas, bahkan lebih atas lagi kayak gitu. Jadi teman-teman harus pahami apakah teman-teman mau ke terstandarisasi untuk market-market yang udah ada di luar sana, yang teman-teman tinggal jual ya terserah lah mereka mau beli yang harga 50.000 kah, mau beli harga 100.000 kah, mau 200.000 kah, gak apa-apa gitu. Atau teman-teman mau ambil yang kedua atau terkonsentrasi alias niche market, alias lebih spesifik lagi nih marketnya. Jadi teman-teman mau karena produksi teman-teman misalkan mahal gitu ya, produksi teman-teman tuh sangat ekspensif. Jadi ya teman-teman nggak akan nurunin harga sampai teman-teman menemukan market yang sesuai dengan marketnya teman-teman kayak gitu. Karena ketika kita udah menemukan marketnya itu bakal lebih gampang banget teman-teman jualinnya. Beneran deh. Jadi ketika teman-teman udah tahu marketnya, udah masuk nih ke dalam market yang pas dengan produknya teman-teman, itu bakal lebih enak lagi jualinnya. Terus yang ketiga adalah diferensiasi, atau untuk pemasaran global diferensiasi ini ada teman-teman yang dua atau lebih market yang mereka capai. Yang pertama ada untuk produk yang murah, dan yang kedua ada untuk produk yang mahal. Seperti yang kita lakukan di SBO. Di SBO kita targetingnya ambil yang diferensiasi. Jadi memang ada untuk market yang mereka baru mulai SBO, Sekolah Bisnis Online ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum kenal SBO, jadi SBO itu salah satu brandnya kita, Sekolah Bisnis Online. Kita ngambil targeting yang diferensiasi teman-teman, karena kita bisa ngambil dua market sekaligus, tapi dengan target market yang sama, alias gender yang sama, jenis kelamin yang sama, usia yang sama, itu sama-sama. Misalkan ibu-ibu antara 25 sampai 35, ibu rumah tangga yang mau mulai bisnis antara 25-35, tapi kita ambil targetingnya yang diferensiasi, alias kita nyediain produk yang mahal dan nyediain produk yang murah juga. Produk yang murah adalah untuk mereka yang baru mau memulai bisnis, sedangkan produk yang mahal adalah mereka yang yang mau bisnisnya makin besar lagi. Kenapa? Kan SBO kan sekolah bisnis online nih teman-teman, kita menyediakan kelas-kelas bisnis, ada kelas bisnis untuk yang sekarang itu kelas bisnis Mas Super, teman-teman bisa ikut kelas 3 kelas sekaligus. Yang pertama kelas kebut bisnis, terus itu ada 32 materi, terus ada kelas keuangan keluarga sama kelas keuangan bisnis. Nah, ini untuk targeting yang mahalnya kita ada kelas Mas Super senilai 3,2 juta untuk ikut kelasnya selama produknya murah kayak gitu. Untuk yang harga 50.000, yang harga 100.000, nyampe harga 200.000 kita ada kayak gitu. Karena kita ngambil yang targeting diferensiasi. Kita adain produk-produk yang murah dan ada produk yang mahal karena memang marketnya seperti itu. Ketika orang yang baru mulai dan mereka masuk ke ranah kelas yang terlalu berat, mereka kan bingung nih ya. Jadi mereka dimulai dari awal. Nah, yang awal ini kita targeting, oh ya udah ini dengan harga murah aja dulu, baru mulai kayak gitu. Dan nanti lanjut lagi di advance ketika mereka, oh habis ini aku harus ngapain lagi? Oh habis ini harus ikut tetap ikut di SBO karena kita targetingnya diferensiasi dari Oke, jadi teman-teman untuk bagian targeting ini teman-teman tinggal pilih, teman-teman mau targetingnya yang 1, 2, atau 3. Kalau misalnya yang 1 ini teman-teman tinggal nyemplung aja, tinggal nyemplung. Misalnya teman-teman produknya skincare, ya udah tinggal nyemplung aja karena orang-orang banyak kok yang butuhin skincare. Oke, nggak apa-apa. Atau yang kedua teman-teman mau yang terkonsentrasi karena skincare ini misalkan mengandung bahan herbal dari lidah buaya khas Singapura misalkan. Dan harganya lumayan mahal, jadi teman-teman mau niche market nih untuk menengah ke atas misalnya kayak gitu. Atau yang ketiga teman-teman mau cobain yang targeting diferensiasi, jadi teman-teman adain skincare yang untuk, dan misalkan kayak skincare kit, dan ada skincare untuk yang harga mahal. Skincare itu mungkin di kalangan something, tapi teman-teman nggak tahu tahu tapi untuk yang Scarlett aja ya yang mudah nih ya, Scarlett whitening mungkin
atau udah di mana-mana gitu ya iklannya. Jadi Scarlett itu mengusung yang nomor 3 targetingnya, yaitu diferensiasi. Karena mereka adain untuk produk-produk yang kit ya, atau produk-produk kecilnya dan juga produk-produk besarnya sekaligus kayak gitu. Jadi ada memang yang murah banget, ada yang memang menengah lah, gak terlalu mahal tapi ada kayak gitu. Lanjut. Jadi teman-teman silakan pilih apakah teman-teman mau yang terstandarisasi, terkonsentrasi, atau diferensiasi. Boleh langsung share kolom chat sekarang. Teman-teman targetingnya mau yang mana? Sesuaikan dengan produknya teman-teman. Jangan asal pilih kayaknya diferensiasi aja deh biar ada produk murah dan ada produk mahal. Dan semuanya tuh punya keunggulannya masing-masing teman-teman. Mau terkonsentrasi lebih bagus karena teman-teman kayak gitu. Oke, ini slide terakhir mungkin ya. Yes, slide terakhir teman-teman. Jadi yang selanjutnya adalah positioning. Positioning caranya agar kita diingat konsumen dan ingin diingat sebagai bisnis apa. Kayak gitu. Misalkan ini bagi benefit lagi ya, 2 kalinya kita ngomongin benefit. Benefit itu keuntungan apa yang konsumen dapatkan setelah membeli produk kamu. Misalnya nih, kayak SBO sama UK Indonesia. Kalau misalnya SBO, ketika kamu ikut kelas bisnis di SBO, kamu pertama bakal dapetin materi, misalnya dari dasar sampai kamu bisa memulai bisnis sendiri, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, untuk apa sih? Di SBO kalian bakal masuk ke komunitas alumni SBO yang dimana kita bakal gencarin bisnis-bisnis kita berbareng-barengan dan itu benefit yang sangat Mama butuhkan gitu. Terus misalkan di Yuka nih, kalau misalnya di Yuka Indonesia benefitnya adalah bukan hanya konten sosial media bisnis kamu aja yang kita kerja, tapi kita bantuin dari sisi marketing, sisi ads, sisi apa sih yang harus diperbaiki dari bisnisnya klien. Nah, kayak gitu teman-teman. Sebenarnya benefitnya itu teman-teman yang tahu sendiri dari banget ketika teman-teman nggak tahu benefit produknya teman-teman. Nah, ini sangat bahaya. Hati-hati. Jadi teman-teman harus tahu benefit atau keuntungan apa sih yang bakal konsumen dapetin setelah membeli produknya teman-teman. Kayak gitu. Dan keuntungannya ini kalau bisa, boleh dicatat, kalau bisa nggak sama kayak kompetitor. Kayak gitu. Nah, misalkan SBO ya, Sekolah Bisnis Online, ketika kompetitor di luar sana, ketika udah kelas ya udah selesai gitu ya. Tapi kalau misalkan di SBO kita ajarin benar-benar, misalkan dari awal bahkan karena kita marketnya adalah mama ya, jadi kita ajarin sampai kayak ini ngekliknya di sini ya, terus setelah klik tanda panah ini, terus klik titik 3. Nah, banyak di luar sana kelas-kelas bisnis yang enggak sampai segitunya. Nah, ini karena kita niche marketnya ke mama, di mana mama itu butuh pelan-pelan kalau belajar gitu ya, termasuk mungkin teman-teman termasuk mungkin teman-teman butuh pelan-pelan gitu belajar tuh biar masuk kayak gitu. Nah, ini ada di SBO gitu. SBO sediakan yang spesial untuk mama yang mau belajar bisnis tapi secara pelan-pelan dan gak terlalu cepet-cepetan kayak gitu. Nah, dan yang kedua adalah teman-teman positioning-nya apakah mau di kualitas dan harga. Contohnya adalah kelas sosial yang konsumen dapatkan. Nah, ini banyak banget brand-brand di luar sana yang udah pakai sistematis. Misalkan brand iPhone, bisa teman-teman tahu ya, brand iPhone itu ketika misalkan kita pakai iPhone pasti itu kualitas dirinya meningkat. Banyak deh, memang kenapa bisa seperti itu ya karena iPhone positioning-nya ingin seperti itu, teman-teman, kayak gitu. Jadi ketika mereka pakai iPhone ya kualitas harga, bukan harga diri ya, kualitas dirinya meningkat gitu. Orang-orang banyak yang menghargai dan itu karena iPhone mau positioning-nya seperti itu. Dan misalkan kayak kelas sosial button scarf gitu ya, sekarang udah banyak banget lah yang pakai button scarf dan ternyata itu bikin bangga tersendiri. Nah, ini yang button scarf lakukan, positioning-nya ingin kualitasnya adalah ketika mereka pakai produk saya, mereka akan bangga pakai produk saya kayak gitu. Dan ini memang membangunnya sangat sulit dan pasti butuh bertahun-tahun ya teman-teman. Baik iPhone, button scarf, Sisa, bahkan mungkin SBO dan lain-lain. Itu membangunnya sangat sulit teman-teman, tapi jangan patah semangat teman-teman karena ketika teman-teman udah tahu nih positioning-nya mau di mana itu bakal enak banget beneran. Bismillah ya, kita berjuang bareng-bareng teman-teman untuk bisa maju atau bisa masuk ke goals kita masing-masing. Jadi ada satu hal yang mau aku share ke teman-teman, ini aku dapat
bukan ilmu ya, sharingnya juga dari seseorang gitu ya, yang belum bisa saya ungkapkan. Jadi ini aku dapat sedikit wejangan juga ketika kita mau bikin bisnis atau misalkan mau bisnisnya makin besar, tentukan value dan juga kualitasnya. Mau dibawa kemana sih bisnis kita gitu ya. Dan kenapa sih harus value? Ketika orang-orang bilang, produk kamu terlalu mahal lah untuk saya, berarti mereka bukan target market kita, teman-teman. Udah, biarin aja gitu. Nanti juga bakal ada yang datang ke kita sesuai dengan ya target marketnya, kayak gitu. Dan yang kedua adalah, pertama value, yang kedua adalah teman-teman harus menentukan goals. Goals bisnisnya mau dibawa kemana. Misalkan atau visi misi dari bisnisnya teman-teman. Misalkan visi misinya aku pengen dari bisnis ini aku bisa bangun pesantren, misalkan kayak gitu, pesantren bisnis dan lain-lain, atau misalkan visi misinya ketika aku bangun bisnis ini aku pengen bisa financial free di usia 40 tahun misalkan, atau aku bangun bisnis ini supaya aku bisa kalau misalkan kayak umrohin keluarga dan lain itu bagus banget teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman, goals dari bisnisnya teman-teman harus tahu mau dibawa kemana, kayak gitu. Kalau dari aku cukup sekian sih teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh di-share di kolom chat. Ini dari Mbak Aisy, terstandarisasi ya. Dari Mbak Eva, dari 3 cara targeting, berarti pilih salah satu ya Kak? Yes, betul. Dari 3 cara targeting, pilih salah satu targetnya teman-teman. Targetingnya teman-teman apakah mau terstandarisasi, ataukah mau terkonsentrasi atau diferensiasi, yang ada mahalnya ada, murahnya ada, kayak gitu. Sip, kalau dari aku sekian teman-teman. Terima kasih banyak yang udah hadir malam hari ini. Bismillah ya, kita berjuang bareng-bareng. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, aku tunggu sampai 20 lebih 10, nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Aku kembalikan ke Thais. Oke, ilmunya daging banget ya Kak Salwa ya. Makasih banyak nih udah mau isi materi di kurikulum level pertama nih. Insya Allah level kedua juga sama Kak Salwa lagi ya. Siap. Oke. Kak, aku ganti nomor, gak masuk grup KBM lagi. Nanti boleh chat ke Kak Salwa atau ke admin Yuki ya. Kak Leva, nanti dibantu untuk masuk lagi ke KBM. Nah, ya, jadi nanti PR-nya jangan lupa ya, yang menentukan benefit produknya teman-teman apa gitu. ya, nanti insya Allah hari Senin ya Kak Salwa. Sip, betul. Bismillah, nanti kita bahas bareng-bareng hari Senin, dan kita temukan bareng-bareng gitu. Masya Allah, makasih banyak Kak Salwa ilmunya dengan senang hati. Oke, Kak, kalau cepat jenuh atau putus asa gak dapat closing, gimana caranya biar gak cepat putus asa? Nah, ini kembali lagi teman-teman, goals bisnisnya apa? Ketika mulai, karena nggak semua manusia selalu semangat. Aku pun sama, mungkin ya di luar sana pun bisnis-bisnis yang sudah sukses pun sama gitu ya. Mereka nggak bisa semangat mengejar target setiap harinya gitu. Pasti akan ada masa-masa lelah, pasti akan ada masa-masa putus asa juga, pasti bakal ada masa-masa aduh gimana lagi ya gitu ya, aku harus kayak gimana lagi yang harus aku kerjain kok target gak kecapai dan lain-lain. Ada satu bukunya nggak aku bawa ya, ada di kantor, tapi mungkin aku catat ya. Ketika kita mulai putus asa, pertama itu kita harus change your mindset atau ubah mindset kita. Kalau semuanya akan berjalan baik atau semuanya akan berjalan lancar, maka dari itu sebelum ini teman-teman harus menentukan goals dari bisnisnya teman-teman apa. Goals yang benar-benar pengen banget teman-teman dapetin gitu, walaupun goalsnya kecil atau goalsnya menurut orang mah itu kecil gitu ya, tapi menurut kita tuh besar, gak apa-apa teman-teman. Atau goals terkecil dulu, misalkan aku pengen dari bisnis ini aku bisa beli rumah, atau aku pengen dari bisnis ini aku pengen bisa beli iPhone 12 misalkan kayak gitu ya, iPhone 12 Pro Max dan lain-lain gitu ya. Misalkan kayak gitu. Atau aku ingin dari bisnis ini aku bisa bahagia dan lain-lain. Aku ingin dari bisnis ini sedekah aku bisa makin besar setiap harinya. Nah, itu goals terkecil sampai terbesar teman tulis. Apapun itu, misalkan kayak goalsnya aku pengen bisa dari bisnis ini aku punya rumah sendiri, atau aku punya mobil sendiri, atau aku punya laptop, atau aku bisa jalan-jalan kemana aja
sama keluarga misalnya kayak gitu, atau aku ingin umroh dari bisnis ini. Nah, itu goals dari yang kecil sampai terbesar teman-teman tulis, biar teman-teman nanti ketika mulai down dan lain-lain, teman-teman ingat dari goals yang itu. Nah, jadi kalau misalkan dari buku yang 4 hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman pengen bisnisnya makin besar. Pertama adalah change your mindset atau perbaiki pola pikirnya. Jadi ketika misalkan, aduh gak ada closing, sama kok teman-teman. Kita pun kadang gak ada closing, terus gimana lagi gitu ya. Dan lain-lain. Tapi kita selalu pasang mindset, ini bakal nyampe target, ini bakal nyampe target, ini bakal nyampe target, dan aku bakal, salah satu mimpi aku pasti bakal terwujud. Kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua adalah believe in yourself. Teman-teman harus percaya sama diri sendiri. Ketika kita mulai jenuh, down, dan lain-lain, coba teman-teman renungi gitu ya. Apa ada yang salah dari diri aku? Biasanya seperti itu. Kalau misalnya aku juga beberapa pekan ini bahkan karena saking banyaknya gitu ya hal yang harus aku lakukan, aku kadang down gitu. Apa benar gitu? Ini hal yang aku lakuin gitu ya. Apakah udah benar gak sih sebenarnya hal yang aku lakuin ini? Dan ketika kita percaya sama diri sendiri kalau kita bisa, insya Allah pasti akan dimudahkan. Dan yang terpenting adalah marketing langit sih teman-teman. Ini bukan bermaksud aku mau dakwah atau apapun itu, tapi ini aku share ke teman-teman dan masih bisa. Aku pun ini lihatnya dari konten TikTok Habib siapa gitu ya, aku lupa ya Habib siapa. Jadi ketika kita mulai down dan lain-lain, cobain dengan sholat hajat dan juga baca surat Al-Waqiah kayak gitu. Dan bismillah, kalau misalkan semuanya karena Allah mah akan mudah ya gitu. Gitu sih teman-teman kalau misalkan dari aku. Yang pertama adalah change your mindset, believe in yourself, terus be positive, positive thinking. Belum ada yang closing, oh berarti ilmu aku kurang nih, apa ya yang harus aku pelajari? Chat ke Kasalwa, apa yang harus aku pelajari misalnya kayak gitu. Terus enjoy life. Nah, ini yang keempat adalah enjoy life. Ini yang masih aku renungi banget, gimana caranya kita enggak ya dalam hidup ini, apalagi misalkan untuk teman-teman yang udah jadi ibu rumah tangga, pasti bakal lebih banyak lagi gitu ya problematikanya dibanding kita gitu, ada anak muda gitu ya, usia 20, aku saat ini 24, problematikanya tuh ya banyak lah, tapi mungkin gak sebanyak ibu rumah tangga yang makin banyak lagi ketika harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus bisnis, belum lagi keluarga, ada masalah keluarga, belum lagi ini, belum lagi itu. Dan itu sih teman-teman harus enjoy life gitu. Caranya untuk enjoy life adalah teman-teman harus lakukan apa yang teman-teman suka gitu. Ini aku pelajari juga ilmu kontennya Fardiandi. Dan ya betul, kalau nggak salah Fardiandi, jadi dia bilang pelajari apa yang kita suka, bukan pelajari, lakukan apa yang kita suka. Misalkan kita sukanya makan gitu, kayak aku ya sukanya makan. Jadi ketika aku mumet, ketika aku mulai putus asa dalam, aku makan yang pedas kayak gitu. Karena itu hal yang aku suka dan itu bisa membangkitkan semangat aku. Habis itu ya semangat lagi, enjoy lagi gitu. Terus bisa misalkan teman-teman sukanya traveling, atau teman-teman sukanya naik gunung, atau bahkan pergi ke pantai. Nah, itu boleh banget teman-teman. Lakukan hal yang teman-teman suka untuk bisa enjoy life. Ini dari buku yang aku baca, kalau nggak salah seni jualan laris manis di saat krisis. Nah, ini judulnya, seni jualan laris manis di saat krisis. Jadi dia kasih ke kita 4. Yang pertama, change your mindset. Kedua, believe in yourself. Ketiga, be positive. Dan keempat, enjoy life. Kayak gitu. Termasuk aku pun sekarang lagi down banget ya, beberapa hari ini lagi down. Apakah aku harus bikin konten untuk di Instagram aku sendiri, karena aku pengen banget sharing ini lebih banyak lagi kayak gitu teman-teman. Tapi aku sharing dulu ke teman-teman, baru aku bisa sharing ke luaran sana gitu. Gitu Kak Rudi, semoga Allah mudahkan dan Allah semangatin terus Kak Rudi, semangat terus. Yang penting setting goals-nya apa yang mau Kak Rudi capai dalam bisnisnya. Bisa goals untuk diri sendiri atau bahkan goals untuk orang lain kayak gitu. Ini dari Kak Sanah nih, Kak, kalau jualan minuman apa harus ada label halal dari BPOM? Terima kasih sebelumnya. Kalau misalkan yang setahu aku memang kalau halal itu memang harus ada sih. Kalau setahu aku ya, Kak. Jadi akan lebih trusted gitu ketika ada gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada pun ya, dengan bahan-bahan yang ada pun
yang penting halal sih nggak apa-apa sih. Karena kayak CATM di luar sana itu ada ya, kalau CATM ada halal, logo halalnya, tapi kayak cappuccino cincau dan lain-lain kayak gitu ya. Yang suka di luar sana kan nggak ada logo halalnya, tapi nggak apa-apa. Kak, aku bisnisnya skincare, stok numpuk, belum punya mitra, solusinya apa? Oke. Ini mungkin permasalahan banyak pebisnis di luar sana ya saat ini, karena gimana sih caranya kita menghabiskan stok bisnis kita gitu ya. Nah, teman-teman coba cek teman-teman di sosial medianya, teman-teman udah berapa kali promosi gitu. Karena jualan itu is all about promosi, teman-teman. Ketika kita berhenti promosi, ketika kita malas promosi, ketika kita merasa kita udah promosi ke sana ke sini tapi nggak ada hasilnya, berarti ada yang salah dari kontennya, kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan bisnis skincare-nya masih numpuk, berarti teman-teman mulai yang namanya promosi. Itu sih salah satu kuncinya. Harus promosi terus-terusan, promosi entah di TikTok, di Instagram, di Facebook, bahkan live Shopee dan lain-lain ya. Boleh teman-teman banyakin promosinya gitu sih kalau misalnya dari aku, ketika teman-teman nggak punya mitra. Nah, ini enaknya kalau misalnya teman-teman punya mitra, itu teman-teman dibantuin dari sisi marketingnya kayak gitu. Karena mereka kan menjualin produk kita dan mereka ngejualin lagi keluar dengan cara posting kah, atau misalkan mereka ketemu sama orang-orang di luar sana kah, dan itu marketing gratis dari para mitra. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lebih mudah lagi dalam punya bisnis, boleh buka yang namanya kemitraan kayak gitu. Dari Kak Elina, Kak Salo, kalau agen atau reseller menentukan positioning-nya gimana? Oke, kalau misalkan agen atau reseller ya, ini jualannya ke agen atau reseller atau gimana ya? Berarti kalau misalkan agen atau reseller, positioning-nya bisa pilih nomor 1 atau pilih nomor 3 gitu. Yang pertama ada terstandarisasi, teman-teman tinggal nyemplung aja. Kalau misalkan mau jualan produk aku ya sok gitu ya. Kalau bahasa namanya ya sok, langsung gaskeun gitu ya. Atau kalau misalkan nomor 3, teman-teman sediain untuk produk-produk yang murah dan juga produk-produk yang mahal kayak gitu. Leads banyak tapi banyak yang nggak closing. Gimana caranya biar cepat closing? Oke, nah ini Mbak Herawati, insya Allah nanti di materi keempat kita bakal belajar tentang apa ya Thais ya? Kalau nggak salah tentang closing gitu ya? Tentang Ya, CS ya? betul. Iya, Kak Salwa. Nanti bakal Oke, belajar tentang gimana caranya kita melayani konsumen dengan baik gitu. sampai closing ya. Iya, Nah, sampai jadi closing. sebenarnya untuk jadi CS itu, untuk leads yang banyak tapi susah closing itu ada ilmunya, teman-teman. Ada ilmu apa ya namanya? Ada ilmu cara closinginnya. Dan itu banyak banget, teman-teman. Ada 100 cara. Yang aku baca itu ada 100 cara dan luar biasa banget. Beberapanya udah mungkin teman-teman lakukan, mungkin udah kita lakukan. Nah, nanti bakal di-share di hari keempat, di materi keempat sekarang. Iya, sama Teh Citra, ini nanti bakal di-share gimana sih caranya biar cepet closing nih. Leads yang masuk tuh biar gak kemana-mana gitu ya. Tetap mereka harus closing di akun. Nah, nanti bakal di-share. Ditunggu ya, makanya teman-teman pantengin terus grup-grup komunitas. Bahkan ketika teman-teman mau posting tentang komunitas ini, biar lebih banyak lagi orang-orang yang tahu tentang komunitas, ya lebih banyak orang yang punya ilmu bisnis, boleh banget teman-teman untuk mereka join ke sini kayak gitu. Kak, tadi kan dijelaskan sekolah SBO ada macam-macam level dari yang basic sampai expert. Gimana cara daftarnya untuk masuk kelas itu? Saya baru mulai bisnis, Kak. Produk sudah ada dan sudah berjalan. Alhamdulillah lancar dan banyak orderan. Gimana caranya supaya makin luas jangkauannya? Makasih, Kak Salwa. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau ikut kelas SBO, boleh DM ke sekolahbisnis.id atau TIS mau share WA.me-nya dong, mau info kelas SBO gitu. Jadi kalau misalnya di SBO super teman-teman itu ada apa namanya, ada kelas kebut bisnis, ada kelas keuangan keluarga, sampai kelas keuangan bisnis teman-teman kayak gitu. Dan teman-teman nanti bakal diajarin secara pelan-pelan teman-teman, sampai teman-teman bisa, sampai teman-teman gak gaptek lagi. Nah, ini dari Mbak Aziza, saya memproduksi tepung serbaguna probiotik, ini harga agak mahal di pasaran, ini agak sulit saya menentukan target market saya. Kasih, menurut aku ini produknya Kak Aziza ini udah keren banget karena punya positioning sendiri, yaitu yang nomor 2 tadi ya, yang targeting apa, ayo yang nomor 2. Hal dan gimana caranya kita bisa dapetin marketnya. Berarti Mbak Aziza ini harus bukan mengumumkan ya, harus
bukan mengiklankan juga, harus awareness atau bikin orang-orang sadar kalau misalkan tepung ini tuh bedanya sama tepung yang lain tuh apa sih. Terus misalkan bisa Mbak Aziza bikin kontennya yang tentang before after pakai tepungnya Mbak Aziza dan lain-lain gitu, dan bisa dipakai untuk apa aja kayak gitu, dan apa sih kegunaan pakai tepung probiotik ini, misalkan lebih sehat kah, ataukah bebas terjaring penyakit kah, ataukah misalkan yang untuk diet nih, yang untuk diet mereka nggak usah menghindari tepung karena ini tepungnya bebas dari dari zat jahat lah dan lain-lain gitu. Misalkan seperti itu. Waktu Lebaran omset lumayan, Dek Salwa jualan gamis anak brand Labella. Oke, lebih banyak promosi WA dan Facebook, tapi setelah Lebaran belum ada lagi, dan yang pesan customer langganan. Nah, berarti tugas dari Mbak Eva adalah gimana caranya Mbak Eva bisa mendapatkan market-market baru yang masuk ke Facebooknya Mbak Eva. Maka dari itu perbanyak pertemanannya di WA dan juga di FB. Maka dari itu Mbak Eva mulai follow-followin orang atau mulai friend-friendin orang gitu ya, atau misalkan tuker-tukeran nomor di WhatsApp biar mereka saling kenal, karena it's all about networking bisnis itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang merasakan bisnis itu semuanya tentang networking, semuanya tentang saling berhubungan gitu ya. Ketika networking kita jalan gitu ya, pasti bakal lebih mudah, karena ya itu tadi, networking itu benar-benar salah satu privilege ya. Kalau misalkan anak muda zaman sekarang bilangnya privilege atau langkah mudah lah. Langkah mudah untuk menuju kesuksesan. Jadi networkingnya banyakin, bikin promosi-promosi yang membludak kayak gitu ya. Nanti boleh teman-teman request ke aku pribadi. Aku juga pun lagi mau bikin salah satu konten nih di Instagram aku pribadi tentang ya seperti inilah. Jadi teman-teman boleh banget request mau untuk yang di KBM maupun di aku, boleh banget kayak gitu. Dan aku pasti bakal di KBM dulu sebelum di aku. Apa teh bukunya? Bukunya Seni Jualan Laris Manis di Saat Krisis. Nanti aku bakal share ya kalau misalkan ada, tapi teman-teman kalau misalkan mau belajar tentang jualan juga itu bisa Mama Jago Jualan kayak gitu. Kak Salwa ajarin copywriting, siap. Aku pun sedang mempelajari copywriting yang lebih expert lagi, teman-teman. Bismillah, nanti aku bakal share ke teman-teman ya tentang copywriting ya. Ditunggu, oke? Kak Salwa, aku punya stok kunyit banyak banget, dijual mentah takut keburu busuk dan sebagainya. Oke. Kunyit itu kalau nggak salah ya, aku pernah lihat di TikTok gitu ya, dia jual untuk jadi obat pelangsing atau obat ini teman-teman, sakit asma kalau nggak saya, atau sakit apa gitu kalau saya. Jadi kalau misalkan terlanjur busuk, mending dibuat kayak gitu aja, di repackage, karena kalau misalkan bisnis itu is all about repackage teman-teman, dengan produk yang sama tapi package-nya berbeda, itu pasti bakal lebih booming lagi. Kalau misalnya dari aku, solusinya adalah ke Galaxy A50. Mungkin ini nama handphonenya ya. Boleh bikin daripada terlanjur busuk, sayang banget gitu ya kalau terlanjur busuk, bikin kayak jadi produk pelangsing gitu, biasanya lebih cepat. Aku pun sama, aku suka nyari produk herbal yang pelangsing gitu ya. Biar singkat gitu atau apalah, atau bahkan dari kunyit pun sekarang dia bisa jadi skincare yang apa sih, yang bisa putih gitu loh. Tok tuh kalau misalnya teman-teman lihat ya, bisa bikin bukan putih gitu ya. Alhamdulillah bulan Ramadan aku udah bisa beli mobil cash, Kak Salwa. Terima kasih berkat ilmu SBO. Masya Allah, luar biasa nih Mbak Ayu Store Sulawesi. Masya Allah, luar biasa. Semoga jadi penyemangat teman-teman juga nih. Alhamdulillah Mbak Ayu Store ini udah bisa beli mobil cash, Masya Allah, dari bisnisnya sekarang. Terima kasih berkat ilmu dari Sekolah Bisnis Online. Alhamdulillah. Aku sangat bangga dan senang banget dengan progresnya teman-teman dari awal hingga sekarang. Masya Allah, bisa beli mobil cash. Semoga nanti nular nih ke teman-teman semua. Tapi kalau misalkan mau nular, berarti ada hal yang harus teman-teman lakukan. Teman-teman nggak bisa melakukan hal yang sama dengan hasil yang berbeda. Teman-teman harus melakukan hal yang berbeda, biar hasilnya berbeda, biar nanti bisa punya mobil cash kayak Mbak Ayu. Atau misalkan Mbak Ayu nanti bisa beli rumah sendiri, bisa bikin masjid, bisa bikin pesantren, bisa menghajikan seluruh keluarganya. Amin, amin, amin. Bismillah ya. Semoga dari bisnisnya makin berkah nih Mbak Ayu dan teman-teman semua. Oke.
Kak Salwa, aku punya stok kunyit banyak banget. Nah, ini benar Mbak Galaksi nih. Dijual mentah takut keburu busuk, rencananya mau dikeringkan dan dibuat kunyit bubuk. Menurut Kak Salwa, target pasarnya seperti apa ya? Kalau misalkan dijadikan kunyit bubuk, itu bisa target pasarnya adalah ibu-ibu. Kayak gitu. Bismillah ya, nanti insya Allah akan ada kelasnya di bulan Juli. Memang masih agak lama ya untuk kelas copywriting, tapi ditunggu aja supaya bisa dapetin materi-materinya. Dan nanti aku bakal share ke teman-teman materi tentang copywriting mungkin di akhir bulan ini kalau nggak salah. Nanti coba colek-colek TIS untuk aku bisa tentang copywriting teman-teman dengan ilmu-ilmu yang aku udah pelajari banget. Aku pengen banget, udah gatel gitu. Bismillah. Kalau dari aku sekian teman-teman. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, boleh langsung share di grup WA komunitasnya atau misalkan boleh japri ke TIS, nanti TIS bantu japri ke aku. Makasih banyak teman-teman untuk semuanya. Nanti bakal ditutup sama TIS. Makasih untuk energi positifnya, Masya Allah luar biasa hari ini. Jadi makin semangat nih bisa sharing ke teman-teman, nambah ilmu biar bisa sharing ke sharing lagi. Jadi dari satu ilmu bisa menyebar ke seluruh Indonesia, terlebih lagi untuk teman-teman di komunitas bisnis muslimah. Terima kasih banyak dari aku teman-teman. Semangat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnisnya bisa makin besar, bisnisnya bisa makin bermanfaat untuk banyak orang. Teman-teman, yang penting adalah bahagia. Teman-teman mau melakukan apapun itu, teman-teman harus bahagia, teman-teman, karena di luar sana udah banyak berita-berita yang sangat memilukan banget ya teman-teman, ya bunuh diri lah, ada yang mungkin ya mereka mungkin nggak ada nggak ada lagi hal mereka lakukan, atau misalkan mereka bingung harus kayak gimana. Dan mumpung nih kita masih badannya sehat, masih pada muda-muda, punya bisnis, punya hal yang harus kita. Kalau misalnya teman-teman udah mulai bingung, boleh curhat sini, boleh banget curhat ke aku, boleh banget curhat ke TIS tentang bisnis dan semacamnya, boleh banget. Atau pengen kayak tadi request materi copywriting ke Salwa, request materi A, B, C, dan D, boleh banget teman-teman. Aku dengan senang hati bakal sharing ke teman-teman. Bismillah, sekian dari aku. Teman-teman sampai ketemu di perjumpaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Salwa buat penyampaian materinya malam ini. Bagus banget. Banyak banget motivasi yang didapat ya dari Kak Salwa ini, terutama untuk aku pribadi juga gitu. Tentang jangan... Silakan TIS, bisa ditutup. Kayaknya TIS. Oke, mohon maaf teman-teman tadi keluar ya Zoom-nya. Oke, makasih banyak buat Kak Salwa, teman-teman yang udah gabung malam ini. Masya Allah semangatnya luar biasa ya. Sampai ketemu lagi nanti di pekan kedua, kita bakal bahas tentang customer journey. Untuk teman-teman yang mau info tentang kelas SBO, boleh ke link ini ya. Nah, oke. Mungkin sekian dari aku pribadi dan dari Kak Salwa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.